if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats. Di atas taco, terus ada green sausnya, saus dikasih di atasnya, terus dibikin kayak semacam lumpia ya. Terus akhirnya makan. Enak banget. Amigos Cafe adalah tempat makan khas Meksiko yang pertama ada di Indonesia. Dan Amigos Cafe ini ternyata umurnya sudah 42 tahun di Indonesia sejak didirikan tahun 1979. Menu makanan yang disediakan di sini dikenal dengan nama Tex-Mex, yaitu kreasi dari Texas dan Meksiko. Kafe yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini biasanya sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat. Nah, sekarang saya udah bersama dengan founder dari Amigos Cafe, Pak Paron, dan juga ditemani oleh Pak Agus sebagai General Manager Amigos Cafe. Pak Ron, apa kabar? Baik, terima kasih. Pak Ron, ini Amigos Cafe ini kan sudah berdiri sejak 1979, artinya sudah 42 tahun. Betul, Pak. Dan itu bukan usia yang sebentar, ini sudah panjang. Bagaimana Pak Paron ini mendirikan Amigos Cafe dulu nih? Sebetulnya kita mulai Amigos karena saya lihat di Indonesia waktu itu saya kerja di Sari Pacific Hotel, dan saya mulai itu karena saya lihat market untuk orang asing yang tinggal di Indonesia sudah lama kan ingin masak, ingin makan makanan yang asal Amerika atau Meksiko. Jadi saya lihat market ada. Waktu itu saya bentuk namanya Green Pub Amigos di Jakarta Theater Building, ya kan. Nah, waktu itu kita mulai langsung dari hari pertama buka, kita ramai banget, ramai. Terus malamnya kita ada musik jazz sama country, jadi ramai juga. Siang sampai malam, namanya lunch, dinner, cocktail. Nah, waktu itu memang ramai dari pertama, dan sampai saat ada COVID ya kita masih ramai banget. Memang yang dipilih adalah ini makanan khas Meksiko ya? Ya, betul. Kenapa? Karena makanan Meksiko sangat cocok sebetulnya dengan orang Barat sama orang Asia juga. Ya, bahannya masakan, bahannya semua yang ada di Indonesia, cabai, alpukat, daging, semua ada. Jadi ini hanya cara masak, itu bedanya. Bahan-bahannya sama, cuma cara masaknya aja yang hanya beda. Cara masak beda ya. Ini bagaimana Pak Paron ini mengenalkan menu makanan khas Meksiko ini ke masyarakat yang ada di sini? Oke, dulu mungkin pengunjungnya banyakkan orang-orang asing ya. Ya. Tapi juga yang seiring berjalannya waktu ternyata orang Indonesia mulai suka dengan makanan nuansa Meksiko ini. Ya, pertama kita bawa orang dari Meksiko, chefnya kita bawa dari waktu itu Tijuana, Meksiko. Nah, itu mereka mengajar cook di Indonesia, termasuk saya juga, bagaimana masakan Meksiko. Ditrainingkan selama 3 bulan. Setelah dia pergi, kita terus tetap masak makanan Meksiko, tapi kita kita bikin fusion. Jadi bukan hanya 100% khas Meksiko, tapi ada beberapa produk yang kita develop untuk masuk selera Indonesia. Itu lucunya. Jadi kita bikin beberapa produknya dengan rasa Asia, tapi dengan produknya Meksiko, dengan nama Meksiko. Pakai tauge, ada namanya Gonzales strip steak, ya, dengan itu. Jadi memang itu lucu. Kenapa kita mesti cari ide marketing untuk menarik tamu Indonesia? Karena kita mulai dengan 90% orang asing, 5% orang Indonesia.
sampai akhirnya jadi 95% orang Indonesia dan 5% orang asing pengunjungnya ya. Itu jadi menu makanan tadi itulah yang dinamakan Tex-Mex itu ya, kreasi antara Texas dan Meksiko itu ya. Itu tapi kita nambah Tex-Mex Indo. Tex-Mex Indo. Kita bikin beberapa produknya yang sangat cocok dengan Indonesia. Ini Pak Paron ini 42 tahun ini mendirikan Amigos Cafe ini kan bukan waktu yang sebentar. Gimana sih perjalanannya ini? Apakah mulus? Apakah ada juga? Ya, kalau lihat nggak banyak restoran di dunia bisa menjalankan sampai 42 tahun, nggak gampang. Tapi kalau saya lihat kenapa? Karena memang suasana, kalau kita lihat suasana lain dari restoran-restoran lain, dan kita fokus kepada service, ya, kita bilang QSC, kita jaga kualitas pelayanan yang ramah tamah, ya, sama tempat yang bersih, ya, itu penting. Selain menu makanannya ini, apalagi yang nuansanya Meksiko ini, apalagi atau nuansanya? Suasana, tentu suasana semua lucu, itu bedanya, ya. Toh restoran-restoran banyak ada, tapi kalau di sini kita it's rustic design. Jadi selama 42 tahun ya kita robah lukisan, robah catnya, tapi idenya, tapi memang itu suasana homely. Itu. Pak Paron ini, jadi 42 tahun yang lalu ketika Pak Paron mendirikan Amigos Cafe ini, mungkin belum banyak kafe yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, itu mulai banyak orang bikin kafe atau restoran khas luar negeri, bahkan khas Meksiko sendiri. Bagaimana Pak Paron ini menghadapi persaingan? Gini, dulu waktu kita pertama kita memang ramai banget. Tapi waktu tambah restoran masuk ke Indonesia, tentu the market juga merubah. Orang dulu berkali makan makanan Indonesia berkali 6 kali seminggu, dengan ada lebih banyak restoran menjadi 3 kali seminggu. Jadi 4 kali makan, ya, kayak McDonald's, kayak yang lain yang asing, sama restoran Jepang, ya, Chinese. Jadi the variety itu yang menjadi Indonesia juga atau Jakarta jadi metropolitan city. Inovasi makanan seperti apa yang dilakukan supaya juga makanan mengikuti perkembangan zaman saat ini? Kita sebetulnya sekarang ada banyak macam makanan. Kita ada fusion dengan Korean food, dengan ya macam-macam kita. Nanti kita menerangkan dan kita coba makanannya. Jadi sekarang ini orang-orang Indonesia juga sudah mulai suka dengan makanan khas Meksiko itu ya? Oh, suka. Dan kita kadang-kadang orang ini selama 42 tahun, banyak orang yang dulu datang kemari masih sekolah, masih pacaran, ya, masih habis itu banyak yang udah kembali dengan anaknya, dengan cucunya. Memang 40 tahun tidak kecil, tidak sedikit buat restoran. Artinya orang Indonesia yang mungkin sekolah ataupun bekerja di luar negeri, mereka sudah terbiasa makan khas di sana. Ketika di Indonesia ada makanan khas yang sana juga pasti pengen ke sini. Iya, malah kadang-kadang mereka bilang waktu pergi ke luar negeri makan makanan Meksiko tidak seenaknya di sini. Kenapa? Kita kan adaptasi. Jadi memang sangat disukai dan cocok untuk orang Indonesia. Jadi ini kan berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Memang ini kawasan daerah orang asing lah ya. Banyak yang stay di sini, banyak homestay ataupun hotel dan lain-lain. Ini kafe yang nomor berapa? Apakah ini yang pertama? Sebetulnya yang pertama ada Jakarta Theater. Jakarta Theater zaman dulu di Menteng kan juga banyak orang asing di sana. Ini yang kedua. Terus ketiga kita buka di Bellagio. Ya, terus kita buka di Korea pun. Dari Indonesia kita kirim orang Indonesia ke Korea untuk kerja di sana. Ke Korea. Ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri saat ini sudah berapa? Sekarang ada 2. Di Jakarta. Di Bellagio sama Kemang Club Villas. Itu tetap bertahan lah ya dalam suasana. Tetap. Nanti Pak Agus akan cerita bagaimana supaya kita bisa merubah karena situasi sekarang dengan ada COVID, kita merubah tentu harus diadaptasi. Akan ada rencana buka cabang lagi di daerah lain misalnya? Misal Bali kah, Manado kah?
Iya, kita harus selesai dengan COVID dulu, ya. Nanti kita akan lihat karena situasi untuk menjalankan restoran tidak begitu kondusif sekarang, ya kan? Tapi walaupun kita dengan situasi sekarang kita tetap masih ramai. Nah, ini Pak Agus sebagai General Manager Amigos Cafe. Pak Agus ini kan COVID-19 ini ternyata belum pergi juga dari Indonesia. Nah, Amigos Cafe ini bagaimana menghadapi COVID-19 ini supaya tetap eksis ini, Pak? Karena mengingat perjalanannya sudah 42 tahun sejak berdirinya tahun 79 ini, Pak Agus. Oke, makasih Mas pertanyaannya ya. Jadi kalau dipikir-pikir 42 tahun, 40 tahun itu kita bicara masa yang istilahnya dibilang kejayaan. 2 tahun ini yang kita tembus dengan keadaan COVID ya. Jadi memang untuk kita bisa beradaptasi tepatnya 2 tahun di Amigos ini, saya selalu konsultasi dengan owner saya atau founder saya itu mengenai masalah perihal menu-menu baru yang ada di sini pertama, yang kita harus bisa drive ke customer itu nggak mesti harus Mexican. Jadi kita bisa combine dengan yang namanya fusion. Kayak ada Korean ataupun istilahnya dari apa namanya kebab ataupun dari Japanese kita sebut namanya nori. Nah, untuk mengantisipasinya saya pun juga berkoordinasi juga dengan founder saya itu mengenai masalah online system delivery, takeaway. Bahkan kita juga sekarang sedang akan mencoba car dining konsep yang akan kita mulai mungkin Jumat Sabtu Minggu ini. Seperti apa nantinya ya mungkin ada sedikit pembaharuan di Amigos seperti itu. Yang jelas mungkin takeaway dan delivery itu yang kita fokusin. Yang mana sistem ini yang berjalan ya Mas, terutama dari online itu ada dari GoFood ataupun dari GrabFood yang tetap membantu kami dalam tetap survive selama masa ini. Artinya online juga tetap harus diterapkan juga. Harus benar. Kalau menu makanannya sendiri, apakah itu juga ya menyesuaikan tadi? Yes, benar Mas. Kalau untuk menyesuaikan makanan yang jelas memang ada dari sisi takeaway, delivery ataupun online itu yang saya bagi ya. Jadi nggak semuanya ada di situ. Jadi contoh misalkan kayak fusion itu saya slot untuk khusus takeaway and delivery. Itu tidak ada di online. Karena juga supaya tamu itu mengingat harus mesen itu harus telepon Amigos ataupun datang ke Amigos. Jadi kita bisa menerangkan. Karena kalau online itu kan kita susah menerangkannya. Seperti itu. Jadi emang kita bagi-bagi menu ini semuanya. Nah, ini untuk menarik pengunjung supaya banyak datang ke sini. Itu kan dulu ada live music, ada banyak sekali lah untuk menarik pengunjung ini. Benar. Jadi bisa ceritakan sedikit lah, kita review dulu itu seperti apa gitu untuk menarik pengunjung ini? Kalau dulu itu yang jelas peranan media sosial Mas, yang pertama ya. Media sosial itu kita ada di Instagram ataupun Facebook. Terus habis itu juga kita ada semacam kayak komunitas. Dulu kalau kita review kembali lagi ada yang namanya Monday Madness ataupun ada Latin Night seperti itu. Jadi memang peranan satu media sosial, kedua mulut ke mulut itu yang membuat jadi Amigo semakin tetap kuat seperti saat ini gitu. Jadi kalau sekarang ini di suasana COVID seperti ini, jadi apa nih untuk menarik pengunjung datang ke sini? Oke, jadi memang ada sedikit perbedaan ya Mas, perubahan itu benar-benar cukup ekstrim ya. Yang pertama, saya memang selalu ya berkoordinasi dengan founder saya. Jadi saya bikin teknik-teknik contoh kayak video di Instagram, meskipun itu ibarat kasarnya ya dengan seperti apa sih kita buat supaya menarik customer. Let's say dari pricing strateginya, terus kedua dari performance makanannya seperti itu. Terus juga kita juga post di Instagram dengan ya kata-kata yang lucu atau unik dengan Mexican. Terus juga blast WhatsApp ke regular customer seperti itu. Nah, ini kan makanan nuansa Meksiko ini kan ya orang biasa gitu kesannya bahwa ini adalah restoran yang mahal. Makanannya pasti harganya mahal. Apakah ini ada special price di Nah, itu dia. Jadi kita memang di sini memang ada yang namanya COVID Survival Price. Itu memang khusus buat Mexican Rice Bowl. Memang itu udah ada. Ada ya, saya harus bisa sebutkan di online itu COVID Survival Price-nya Mexican Rice Bowl dengan harga ya Mas nanti bisa lihat sendiri. Saya nggak bisa sebutin harganya. Gitu. Itu di Instagram ya, medsosnya ya. Ya, ada di media sosial ya. Ini program ini kan yang di Kemang, yang
yang di Bellagio Sebenarnya sama juga ya? kalau di Bellagio itu ngikut karena saya yang megang ya maksudnya dengan sisi marketingnya itu saya juga akan membawa Bellagio. Jadi apa yang dilakukan Kemang, Bellagio pun ikut seperti itu. Dan ini apa makanan-makanan khas Meksiko ini dipasarkan secara online ini mudah ya masyarakat untuk mengaksesnya gitu. Kalau untuk mudah mengakses pertama-tama memang rada sedikit sulit ya Mas. Kembali lagi dengan koordinasi founder saya. Jadi ya memang banyak masukan yang saya terima. Awalnya sih nggak seperti itu ya. Jadi mungkin dari bertahap kita akhirnya berubah sampai sekarang ya maksudnya ya puji Tuhan mereka bisa menikmati dengan hidangan yang fresh dan hot di rumah seperti itu. Oke, terima kasih sekali. Sama-sama. Pak Agus sebagai General Manager Amigos Cafe, Papa Ron. Ya, makasih. Thank you very much. Nanti kita coba beberapa item lagi ya, kita akan coba. Ya. Sudah berkenan menerima Mediasi Channel untuk berbincang-bincang ini. Kita sangat senang. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mereview ataupun bincang-bincang lagi seperti ini dengan Mediasi Channel. Baik. Sampai bertemu di tayangan kami selanjutnya, tetap di Mediasi Channel. Makanan khas Meksiko. Keren lah. Itu sambal. Dagingnya chicken. Tekan. Oh, oke. Kan kayak lumpia kulit lumpia. Betul. Bisa lah sebenarnya. Cuma ya dari sana juga laku juga. Nah, triknya supaya kami nggak keluar. Makan belum terbiasa. Sama dengan orang makan dengan tangan kan, kalau nggak biasa. Sudah berapa tahun kerja di sini? Berapa tahun? Saya masuk 82 berarti 30 tahun. 38. Nah, 38 tahun. tahun berapa? 82 saya masuk. 38 tahun, 40 tahun kurang 2 tahun. Iya. Oke pemirsa, jangan lupa untuk tetap menyaksikan tayangan-tayangan di Mediasi Channel yang sangat menarik ini. Karena kita akan masih tetap mereview dan akan liputan dengan Papa Ron ini, baik dari Amigos maupun Papa Ron Pizza. Terima kasih Pak. Nanti kita tentu lihat pemirsa lagi dengan Mediasi Channel. Ya, kita tetap lihat ketemu lagi di Mediasi Channel. Dan terima kasih banyak untuk datang ke sini untuk mencoba makanan ya. Terima kasih Oke. Papa Ron.